Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar anime, terutamanya cewek, untuk pemula. Yuk disimak. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar lingkaran. Kemudian kita tambah dengan tanda plus seperti ini. Langkah berikutnya kita tinggal membuat garis wajah mulai dari dahi hingga ke rahangnya. Posisi pengambilan gambarnya digambar dari arah depan, serong dikit ke kiri. Ketika ingin menggambar telinga, pastikan posisi telinga sejajar dengan mata. Hal ini berlaku hanya dari depan ya. Kalau dari bawah, maka mata ke telinga sejajar ke bawah, sedangkan dari atas, mata dan telinga sejajar ke atas. Agar lebih paham, nanti kita bahas di next video. Di sini kita buat garis lurus atau mau menyesuaikan dengan yang ada di kertas boleh. Di sini kita buat garis segitiga terbalik dan segitiga ke atas. Lalu dibuatkan lingkaran kecil untuk bagian lengan. Tambahkan juga garis lurus seperti ini. Di sini saya gambarnya tidak sampai tangan karena takutnya kertasnya nggak cukup. Segitiga ke bawah kita buat garis melengkung. Hal ini dijadikan sebagai penanda antar paha. Lalu tinggal dibuatkan sketsa paha. Ketika ingin menggambar otot lengan, maka harus ada jarak antara leher dan otot bahu. Dan ketika ingin menggambar otot bahunya ini tidak boleh terlalu besar, karena gambar cowok dan cewek itu beda ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dada. Untuk bagian dada ini kita garis mendatar terlebih dahulu, baru kita buat lengkungan. Garisnya ini bertujuan untuk agar dadanya tidak tinggi sebelah. Kemudian kita tinggal menebalkan sketsanya untuk bagian otot bahu. Lalu kita lanjut ke bagian lengan. Kalian tinggal mengikuti sesuai dengan sketsa. Lanjut kita gambar bagian tulang dada. Kemudian kita garis sketsa dadanya, kita tebalkan. Ini seperti gunung terbalik ya. Kemudian kita garis lagi untuk bagian pinggang. Kita buat melengkung dan di sini sedikit ada lekukan kecil dan sampai turun ke paha. Di sebelahnya lagi kita buat lekukan kecil dan kita garis sampai ke paha. Tinggal diikuti sketsanya saja. Yang digambar ini posisinya tidak lurus tegak tapi sedikit bengkok. Tidak lurus, namun sedikit dilekukan. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita garis ke bagian paha dalam. Bentuknya seperti ini. Dibuat sedikit lekukan dan sedikit garis kecil. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat garis kecil untuk bagian pusat. Lalu buat garis kecil untuk bagian lutut dan juga leher. Jadi, kita lanjut ke gambar kedua. Kita buat terlebih dahulu lingkaran. Kemudian kita buat tanda plus, ini pas di tengah, tidak seperti sebelumnya. Lalu kita garis untuk bagian pipi, dagu, dan juga telinga. Ya, untuk bagian telinga ini harus sejajar dengan mata. Cuman saya nggak terlalu memperhatikan untuk gambar mata dan telinga ini harus sejajar atau tidak. Kemudian kita garis untuk leher. Untuk bagian badannya kita buat garis seperti ini. Lalu kita buat garis di tengahnya supaya lebih seimbang. Nah, kita buat segitiga terbalik lagi untuk badan bagian atas dan juga bagian bawah. Tidak lupa untuk membuat lingkaran kecil di bagian bahu. Buat garis tengah untuk bagian dada atas, lalu buat garis melingkung. Untuk bagian lutut kita buat garis dulu seperti ini dan di ujungnya kita lingkari. Kemudian kita buat lagi garis lurus. Ini seperti segitiga terbalik sama kaki dan kita buat sketsa betisnya.
posisinya dalam keadaan duduk, jadi kita hanya gambar seperti ini. Maka akan terlihat secara keseluruhan kaki sampai ke tangan. Setelah membuat sketsa paha dan juga betis, kita lanjut ke bagian lengan. Buat lingkaran kecil untuk bagian sikut dan juga pergelangan tangan. Kemudian kita garis seperti ini. Dan untuk sebelahnya juga. Kemudian kita buat sketsa bagian tangan. Untuk gambar tangannya, kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang tutorial cara menggambar tangan. Kita lanjut tebalkan sketsa bagian bahu. Nah, sebenarnya di sini bahunya tidak simetris karena saya rasa tidak masalah, dan untuk kepalanya kebesaran. Kemudian kita garis untuk tulang dada, buat seperti ini, dan juga lehernya. Dan kita tebalkan sketsa lengan. Untuk gambar lengan, kalau pemula pasti sedikit kaku, tapi tidak masalah, kan masih belajar. Kita latihan aja secara terus-menerus supaya skill gambar kalian tuh tidak terlalu kaku. Oke, kemudian kita gambar bagian tangan, cuman bagian tangan ini saya percepat saja. Lanjut kita gambar ke bagian dadanya dan juga bagian pinggang. Hanya saja karena di sini saya merasa badannya terlalu pendek, maka saya buat sketsa ulang dan sketsanya sama seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Hanya saja memang yang saya gambar di sini tuh terlalu pendek. Jadi saya perpanjang untuk bagian badannya saja. Jadi di sini kita langsung tebalkan sketsa untuk bagian betis dan juga pahanya. Dan kemudian kita tebalkan sketsa bagian paha dan juga betis yang sebelah. Kemudian kita gambar juga kakinya. Lalu kemudian kita tambahkan detail bagian paha dan juga kita tinggal menggaris bagian pusar. Kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gambar lingkaran dulu. Kemudian buat garis seperti ini. Ini pengambilan gambarnya dari belakang, jadi saya tidak membuat tanda plus, langsung saya buat seperti ini. Saya gambar langsung ke bagian telinga, rahang, dan juga leher. Buat garis lurus untuk bagian bahu, dan kita buat segitiga terbalik seperti sebelumnya, dan juga untuk bagian pinggul. Kemudian kita buat juga dengan lingkaran untuk bagian lutut, dilanjut dengan bagian bahu. Kemudian dibuatkan garis lurus untuk bagian lengan, buat lingkaran kecil untuk bagian sikut dan juga pergelangan tangan. Kemudian juga sebaliknya, dan digambar sketsanya. Kalian tinggal mengikuti apa yang dicontohkan. Lanjut kita menebalkan sketsa untuk bagian bahu, lengan, jadi setelah membuat sketsa sangat memudahkan kita untuk menggambar postur tubuhnya. Kemudian kita lanjut ke gambar bagian tangan. Kemudian tebalkan sketsa perut dan pinggang. Dilanjut dengan bagian paha dan juga betis, dan akan terlihat seperti ini. Sebenarnya videonya terpotong sih. Jadi di sini langsung ke gambar keempat. Mula-mula kita buat lingkaran. Untuk gambar bagian kepala sama seperti gambar pertama. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Lanjut kemudian kita garis bagian leher, tarik garis lurus, kemudian bengkokkan, buat sketsa badan, dan juga bagian pinggul.
Kita lanjut dengan menebalkan sketsanya. Buat lingkaran bagian bahu, sikut, dan juga pergelangan tangan. Buat garis seperti ini sebagai sketsa lengan. Kemudian kita gambar sketsa tangan. Buat lekukan bagian dada. Lanjut kita buat sketsa paha dan juga betis. Kalian tinggal mengikuti contoh yang saya berikan. Jadi walaupun nanti kalian mengikuti cara saya menggambar, mungkin tidak akan sama persis. Dan latihan ini harus dilakukan berulang kali agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Menggambar dengan hal yang sama secara terus-menerus dapat melatih kamu agar ketika menggambar tidak kaku lagi, dan tentunya skill gambar kamu akan meningkat. Dengan begitu, kamu tidak boleh menyerah hanya dengan 1 kali latihan, 2 kali latihan, ataupun sampai 100 kali latihan. Tentunya skill gambar kamu pasti akan meningkat sedikit demi sedikit, dan tentunya itu tidak instan. Tetapi kalau latihan kamu itu rutin setiap hari, pasti dalam beberapa bulan atau mungkin saja dalam setahun, skill gambar kamu itu sudah benar-benar matang. Itu kalau benar-benar latihannya rutin ya, tidak ada sama sekali bolong-bolongnya. Nah, kalau untuk referensi gambarnya, kalian bisa cek di YouTube, kayak macam tutorial, atau bisa juga lewat Instagram ataupun juga Facebook. Dan tidak hanya di situ saja, kalian bisa buka juga di Google ataupun juga di Pinterest. Latihan kalian itu bisa dilakukan di waktu-waktu luang saja, seperti ketika jam istirahat, atau ketika lagi gabut boleh. Dan kalau bisa, setiap hari itu dibuatkan jadwal. Bisa dalam sehari 2 jam, tetapi tidak sekali pengerjaan ya. Semisal pagi dikerjakan 30 menit, kemudian siang 30 menit, sore 30 menit, dan juga malam 30 menit. Jadi totalnya semuanya 2 jam. Saya menyarankan hal ini agar kalian itu tidak penat atau lelah dalam menggambar, sehingga kalian tuh tidak bosan. Jadi kalau semisalnya memang sanggupnya 1 jam pagi, berarti sisa pengerjaannya tinggal 1 jam. Bisa dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Yang jelasnya dalam sehari harus 2 jam. Boleh juga lebih, malah lebih bagus. Tapi kalau semisalnya mungkin lagi lelah atau mungkin lagi sibuk, kalian bisa meliburkan 1 hari untuk kamu tidak menggambar. Nah, kemudian kalian bisa menyiapkan 1 buah buku khusus untuk latihan menggambar, dan jangan lupa setiap kali selesai menggambar, cobalah untuk menulis tanggal latihannya agar kalian bisa mengabadikan dan melihat ke depannya perubahan gambar kalian atau skill gambar kalian semakin meningkat. Dengan begini, kamu dapat melihat skill gambar kamu semakin meningkat. Dan untuk sketsa bagian terakhir, saya tidak jelaskan karena saya ingin memberitahukan kepada kalian tips-tips tersebut. Semoga membantu. So, terima kasih juga sudah mau menonton video saya sampai di menit-menit terakhir. Walaupun banyak yang di-skip. Kalian juga bisa komen di kolom komentar, selanjutnya kita buat tutor apa lagi. See you next time. Bye-bye.